Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukunna? Mada darsunal an. Nahnu al-an sanabhas Anisuratil A'raf al-ayah 31 ila 32. Qoblaha sa'akra'u lakunna awalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Tafsir dari dua ayat tersebut adalah: wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Tafsirul ayataini, tafsirul kalimat. Ya bani Adam, Durriyatu Adam al-makna ada keturunan dari Nabi Adam. Wahwal abul awal lil bashar. Nabi Adam sebagaimana kita ketahui ya, Nabi Adam merupakan ayah atau manusia pertama ya, lil bashar ya, untuk para manusia yang lain ya, atau ayah pertama bagi manusia. Khalaqahu Allah ta'ala biyadihi min turabil ardi. Allah menciptakannya dengan tangannya dari tanah. Fasawwahu basyaron sawiyan. Kemudian Allah menyempurnakannya sebagai manusia ya, satu sama lain. Wa 'allamahu asma'a kulli syai'in. Kemudian Allah mengajarkannya nama-nama setiap benda ya, nama-nama setiap sesuatu. Wa asjadalahul malaikah. Kemudian dan para malaikat bersujud kepadanya. Kemudian wa askanahu wa zaujahu Hawa al-jannah. Kemudian Allah memberikannya tempat tinggal bersama istrinya yaitu Hawa di jannah atau di surga. Tsumma ahbatohuma ilal ardi bima jaro minhuma li hikmatin balighoh ya. Kemudian mereka berdua ya, ahbato itu artinya mereka berdua diturunkan ke bumi bima jaro dengan apa yang telah terjadi kepada mereka berdua, li hikmatin balighoh ya, sebagai pelajaran yang jelas ya, sebagai hikmah atau pelajaran yang jelas. Kemudian fabatsallahu minhuma dzurriyyatuhuma fil ardi. Kemudian Allah mengkembangbiakan mereka berdua ya, dzurriyyatuhuma ya, mengkembangbiakan mereka berdua di bumi ya, dan mereka memiliki keturunan ya, memiliki keturunan mereka di bumi min dzukurin wa inatsin ya, yang mana keturunan mereka itu
terdiri dari laki-laki, dzukurin itu laki-laki, wa inathin dan perempuan. Wa ja'ala minhumul anbiya'a wasiddiqina. Nah, kemudian Allah menjadikan mereka ya, para dzurriyyatu Adam tersebut itu menjadi para nabi al-anbiya wasiddiqina dan para siddiqin atau orang yang benar, wasyuhada dan para syuhada, wassolihina dan orang-orang yang soleh. Kemudian hudu al makna tanawulu wal muradu ilbasu ya, ilbasu. Maksud dari hudu di sini adalah ilbasu atau pakailah. Zinatakum al makna thiyabakum allati hiya zinatu abdanikum. Nah, zinatakum di sini maksudnya adalah thiyabakum. Al makna adalah pakaianmu ya. Allati hiya zinatu abdanikum yang merupakan perhiasan dari tubuh kalian, merupakan tubuh perhiasan dari tubuh kalian. Haitsu tasturuna biha auratakum ya, sebagaimana dia menutupi aurat kalian. Inda kulli masjidin ay sholatin. Al makna setiap memasuki masjid ya, atau inda kulli masjidin ya, setiap masjid, ay sholatin. Nah, maksudnya itu adalah sholat. Nah, sholat abbara bil masjid. Nah, sholat itu diibaratkan dengan masjid ya. Mengapa? Karena setiap sholat itu tempatnya adalah di masjid ya. Li'annahu makanuha, karena tempatnya sholat yaitu di masjid. Auliyashmala kulla ibadatin tuf'alu fil masjidi min sholatin wa tawafin. Nah, atau ya, untuk menyempurnakan ya, liyashmala itu untuk menyempurnakan kulla ibadah ya, setiap ibadah tuf'alu fil masjid itu dilakukan di masjid, baik itu sholat ataupun tawaf ya. Wala tusrifu al makna jangan berlebihan atau jangan rakus ya. La tatajawazul hadda fil libasi wal akli wasyurbi. La tatajawazu artinya jangan berlebihan atau jangan rakus. Al-had jangan berlebihan ya, jangan melebihi batas. Al-had itu batas dalam fil libasi, dalam berpakaian, wal akli wasyurbi imma fil ifroti fiha wa imma bi akhdhiha min ghairi hillihina. Walaupun ya imma makana bil ifrot ya, ifrot itu harus sama ya, berlebihan juga. Walaupun itu berlebihan, misalnya terlalu mencolok dalam berpakaian atau terlalu rakus misalnya dalam hal makan atau minum. Wa imma bi akhdiha min ghairi hilhi, ataupun misalnya makanan ataupun minuman yang tidak dihabiskan ya. Kemudian innahu ay Allah subhanahu ya, innahu itu kembali kepada Allah subhanahu. Nah, kemudian la yuhibbu al murad annahu yukrahu ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai ya, atau Allah membenci. Al musrifina itu dari kata al israf ya. Al israf tadi artinya berlebihan. Nah, kalau al musrifina artinya orang yang berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Al mutajawizina lil haddi fi umurihim, yaitu orang-orang yang melebihi batas dalam segala hal ya. Kemudian qul al khitabu lin nabi. Nah, qul di sini katakanlah, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulikuli man yasihu khitabu, atau setiap orang yang membenarkan ya perkataan tersebut. Kemudian man ismu istifham litaubih. Nah, man di sini ya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian harrama zinatallah mana aminha, yang mengharamkan perhiasan dari Allah ya. Artinya mana aminha, artinya Allah mengharamkan darinya.
atau Allah tidak memperbolehkannya. Wa adhofa zinata ilallah li'annahu khaliquha. Nah, adhofa zinata. Nah, kemudian ditambahkan perhiasan dari Allah ya. Itu karena apa? Karena Allah lah yang menciptakannya. Khaliquha, karena Allah yang menciptakannya. Fa hukmuha ilaihi la ila ghairihi. Maka hukumnya adalah hanya kepada Allah ya. Hukumnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Akhraja li ibadihi al-ma'na azharuha lahum mimma tunbitul ardu wa ghairihi. Artinya yang mana telah Allah sediakan untuk hambanya ya, azharuha lahum. Jadi Allah telah perlihatkan kepada mereka, atau Allah telah sediakan untuk mereka mimma tumbitul ardu wa ghairihi. Nah, termasuk apa yang tumbuh dari bumi dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Wat thayyibat ma'tufun ala zinatallah. Nah, wat thayyibat di sini adalah bagian dari zinatallah atau perhiasan Allah. Ai wa man harrama thayyibat. Nah, jadi orang-orang yang diharamkan dari kebaikan rezeki Allah itu adalah matoba fi dzatihi wa kasbihi, yaitu orang yang baik pada dirinya dan usahanya. Wa man harrama maksudnya waman harrama thayyibat, yaitu waman harrama thayyibat itu adalah Allah ya, Allah yang mengharamkan kebaikan rezeki ya. Wahia matoba. Nah, maksudnya apa yang wahia matoba fi dzatihi wa kasbi. Jadi wat thayyibat di situ adalah artinya rezeki yang baik-baik. Kemudian minar rizqi al makna minal ato min makulin wal masyru. Ya, itu adalah rezeki baik itu yang berupa pemberian baik itu yang dimakan maupun yang diminum. Hiya ay zinatallah. Hiya itu kembali kepada atau yibat minar rizki, yaitu kebaikan rezeki. Lilladzina amanu ay halalun lahum fil hayatid dunya. Itu semua itu hanya untuk orang yang beriman. Ay halal bagi mereka yang tinggal di dunia. Khalisatan mansubah alal halal ay salimatan minat tabiat wal ithmi. Jadi khusus untuk mereka saja ya. Kemudian kadalika ay mithlu dalika tafsil, itu demikianlah nufassilu nubayyinu wa nuwaddih. Nah, nufasil itu sebagaimana kami jelaskan ya. Nubayinu itu kami jelaskan, wa nuwaddih kami perjelas. Al ayat itu ayat-ayat atau al ahkam. Sumiyat ayatil lidalalatiha ala kamali man syara'aha. Nah, dinamakan ayat-ayat ya karena adanya bukti-bukti atas sempurnanya syariat ya. Ya'lamuna yasta'iduna li'ilmi wa yatlubunahu hatta yablughu, yaitu untuk orang-orang mengetahui ya. Yasta'iduna lil ilmi, yaitu orang agar mereka mengetahui, wa yatlubu, mereka mencarinya hingga mereka mendapatkannya atau mereka mengetahui. Kemudian al-ma'na al-ijmal. Al-ma'na al-ijmal yunadillahu ta'ala bani Adam bihadzal wasfi bil qurbi tahadduts an abihim Adam. Allah menyerukan kepada Bani Adam ya dengan gambaran ini ya, liqurbi tahadduts an abihim Adam. Karena apa? Karena mereka karena mereka dekat ya. Karena mereka dekat dengan ayah mereka yaitu Adam. Maksudnya karena itu mereka merupakan keturunannya Adam ya.
karena ayah mereka yaitu Adam. Faya'muruhum ayakhudhu thiyabahum allati hiya zinatu abdanihim. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk memakai ya'khudhu itu memakai thiyabah, memakai pakaian mereka yang merupakan perhiasan badan mereka atau tubuh mereka inda kulli sholatin, untuk setiap sholat dalam setiap sholat, liyuwaru biha auratuhum, untuk menutupi aurat mereka, wa ya'muruhum kadzalika bil akli wa syurbi hifadzan ala quwahum. Kemudian Allah juga memerintahkan mereka untuk makan dan minum sebagai apa? Untuk menjaga hifadzan, itu untuk menjaga stamina atau menjaga kesehatan mereka. Wasti'anatun bihi ala ta'ati maulahum. Kemudian Allah juga wasti'anah, kemudian dan memohon pertolongan dan Allah akan memberikan pertolongannya kepada mereka yang ta'ah, kepada mereka yang taat kepada tuannya, maulahum, atau kepada tuan mereka. Kemudian wayanhahum subhanahu an mujawazatil haddi at-tabi'i. Kemudian Allah juga melarang mereka an mujawazati. Mujawazati itu artinya melampaui atau melewati batas melarang mereka untuk melampaui batas atau tabi'i, melampaui batas normal atau batas umum, wa syar'i fi dzalika, dan batas-batas syariah, batas-batas syariat Islam li'annahu israfun, karena itu rakus atau berlebihan. Israf itu berlebihan. Wa huwa subhanahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tsumma ya'muru nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayunkiro bisuratin balighah ala man tajarra'a 'ala Allah. Kemudian Allah memerintahkan nabinya yaitu Muhammad untuk untuk menentang yang namanya ayunkiro bisuratin balighah ala. Allah memerintahkan nabinya untuk menentang bisuratin balighah contoh-contoh yang telah ada tersebut terutama man tajarro'a, yaitu orang yang berani Allah, berani terhadap Allah berani menentang Allah. Faharrama zinatul lati akhrajaha li'ibadihi. Allah mengharamkan kemudian yang mana mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya, dan juga rezeki yang baik-baik lianna dzalika udwan 'ala Allahi wa tadyiqun 'ala ibadihi, karena itu merupakan musuh Allah wa tadyiqun 'ala ibadihi. Itu tadi itu artinya sempit mempersempit, menyusahkan hamba-hamba Allah. Wa yubayyinu subhanahu, kemudian Allah menjelaskan anna tilka zina wa thayyibat halalun lil ladzina amanu fid dunya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa perhiasan tersebut dan kebaikan rezeki yaitu sesungguhnya halal bagi mereka yang beriman di dunia, salimatan minat tabiat wal itsmi yaumal qiyamah, yang mana mereka itu akan selamat dari yang namanya dosa dan hukuman saat hari kiamat. Tsumma yukhbiru anna hadzal bayan wa tafsil innaha yakunu liqaumin musta'idina lil ilmi ragibina fil husuli alaihi hatta yudrikuhu. Kemudian yukhbiru, kemudian mengabarkan bahwa penjelasan ini watafsil dan juga watafsil sama artinya penjelasan dan
keterangan. Sesungguhnya untuk keterangan ini ya, atau penjelasan ini tuh ditujukan kepada kaum atau untuk orang-orang yang mengetahui, musta'idina lil ilmi, agar orang-orang itu tahu, ragibina fil husul, itu orang-orang yang ingin tahu, hatta yudrikuna, hingga mereka tahu ya. Kemudian ma yustafadu minal ayataini, kesimpulan dari dua ayat yang kita bahas hari ini. Itu pertama adalah wujubul lubsi thiyabi inda kulli sholatin, yaitu kewajiban memakai baju ketika sholat. Fayakunu syarton li sihatiha, karena memakai baju ya ketika sholat itu merupakan syarat sahnya sholat. Wa hadza mahallul ijtihadi bil ayataini. Nah, kesimpulan pertama ini merupakan pokok pembahasan dari dua ayat yang kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya Ustadzah mau menjelaskan tentang asbabun nuzul dari dua ayat ini ya. Nah, sebagaimana kita pahami ya, dua ayat ini itu menjelaskan tentang bagaimana Allah memerintahkan keturunan Adam ya untuk memakai pakaian yang layak ya untuk menutupi aurat dan juga tidak berlebihan dalam makan dan minum. Ya, nah asbabun nuzul dari dua ayat ini itu adalah sebab ayat ini turun diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid dari Sa'id bin Zubair yang berkata bahwa orang-orang pada zaman jahiliyah tawaf sekeliling Ka'bah dalam keadaan telanjang. Mereka berkata, kami tidak akan tawaf dengan memakai pakaian yang telah kami pakai untuk berbuat dosa. Lalu datanglah seorang perempuan untuk mengerjakan tawaf, dan pakaiannya dilepaskan sama sekali sehingga dia dalam keadaan telanjang, hanya tangannya saja yang menutup kemaluannya. Karena itu turunlah ayat ini. Nah, diriwayatkan pula bahwa Bani Amir pada musim haji tidak makan daging dan lemak, kecuali makanan biasa saja. Dengan demikian mereka memuliakan dan menghormati haji. Lalu orang Islam berkata, kamilah yang lebih berhak melaksanakan itu, maka turunlah ayat ini. Nah, itu adalah asbabun nuzul ya, sebab turunnya dua ayat yang kita bahas hari ini. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan nomor 2. Anna thiyaba minazina allati manallahu biha ala ibadihi lima fiha min satril awrat. Nah, sesungguhnya pakaian yang merupakan perhiasan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya itu adalah untuk menutupi aurat-aurat mereka ya. Kemudian yang ketiga, al-amru bil akli wa syurbi, yaitu perintah untuk makan dan minum. Wahuma wajibani in tawaqafa alaihima hifdul badani minad dorori wat talafina. Nah, dua hal ini itu merupakan kebutuhan manusia ya. Nah, yang mana dengan dua kebutuhan ini yaitu akan menjaga kesehatan badan ya. Menjaga kesehatan badan menjaga kesehatan badan dari ad-doror, dari bahaya, dan watalaf, dan dari kerusakan. Wa mustahabbani liqasdi tabassut birizqillahi wa taqabbul li ni'matihi. Nah, kemudian dua hal ini ya, itu agar apa? Agar kita itu bahagia ya, agar kita itu bahagia dengan rezeki Allah, wa taqabbul li ni'matihi, dan menunjukkan bahwa kita itu menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi dengan makan dan minum itu artinya kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian yang keempat, tahrimul israf fil libasi wal akli wasyurbi, diharamkannya berlebih-lebihan ya. Yang namanya berlebihan itu tidak baik atau haram ya, terutama dalam hal berpakaian, makan dan minum. Itsbatul mahabbah lillahi ta'ala sifatun min sifatihi. Nah, ketetapan akan mahabbatillah, akan kecintaan Allah ya, yang mana merupakan salah satu sifat dari sifat Allah, yaitu yang maha penyayang.
Kemudian yang keenam, al-inkarul baligu ala man harrama ma ahallallahu li'ibadihi minaz zinah wat thayyibat minar rizki. Ya. Al-inkarul balik itu maksudnya penyangkalan yang ekstrim. Jadi penyangkalan ya, sangkalan yang jelas ya. Atas apa? Bahwa man haroma, bahwa siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Nah, minar rizki, jadi penyangkalan yang jelas ya, bahwa alaman haroma, bahwa sangkalan ya, bahwa siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan ya untuk hamba-hambanya dan juga kebaikan-kebaikan rezeki ya. Kemudian yang ketujuh, anna tahrima dzalika jar'atun 'ala Allah wa udwana. Sesungguhnya ya, pengharaman tersebut ya itu ditujukan kepada orang yang jar'atun 'ala Allah, orang yang berani melawan Allah, wa udwan, dan juga musuh-musuh Allah ya. Fa innal ladzina akhraja dzalika huwa Allah, karena sesungguhnya yang menyediakan atau yang mengeluarkan rezeki-rezeki dan perhiasan tersebut itu hanya Allah. Fa hukmuhu ilaihi la ila ghairihi, maka hanya kepada Allah kita ya bersyukur, bukan kepada yang lain. Kemudian yang ke-8, anna hadhihi zinah wa thayyibat minar rizqi halalun lil mu'minin fid dunya. Nah, sesungguhnya ya perhiasan dan kebaikan-kebaikan rezeki itu halal untuk orang-orang mukmin di dunia. Salimatan minat tabi'ati wal itsmi yaumal qiyamah. Nah, yang mana mereka itu akan selamat ya dari hukuman dan juga dosa-dosa di hari kiamat. Kemudian yang ke-9, anna hadhihi zinah wa thayyibat minar rizqi ghairu halalin lil kafirina fid dunya. Nah, sesungguhnya ya perhiasan dari Allah dan juga kebaikan-kebaikan rezeki ini tidak halal untuk orang kafir di dunia. Wala salimatun minat tabi'at wal itsmi yaumal qiyamah, dan mereka tidak akan selamat dari yang namanya hukuman dan dosa mereka sendiri di hari kiamat. Nah, jadi ya perhiasan Allah dan rezeki yang Allah berikan itu ya pasti akan dan rezeki itu akan Allah berikan kepada perhiasan dari Allah dan makanan yang baik ya, itu dapat dinikmati di dunia ini ya. Jadi nah ini usah ada perjelas lagi yang kesimpulan nomor 7 dan nomor 8. Nah, itu adalah jadi perhiasan dari Allah baik itu makanan ataupun minuman yang dapat dinikmati di dunia ini ya, itu dapat dinikmati oleh orang beriman dan yang tidak beriman ya. Nah, itu di dunia. Nah, akan tetapi ya untuk di akhirat kelak ya, perhiasan maupun kebaikan-kebaikan rezeki dari Allah itu hanya dapat dinikmati oleh orang beriman ya pada hari kiamat kelak, seperti itu ya. Kemudian nomor 10, imtinanullah ta'ala ala ibadihi bitafsilil ayat wa bayaniha. Imtina itu adalah anugerah ya, anugerah Allah ya, anugerah Allah kepada hambanya ya, dengan apa? Bitafsilil ayat, yaitu dengan ayat-ayat Allah yang terperinci dan juga penjelasannya. Itu jadi betapa Allah menganugerahkan kepada hambanya, yaitu dengan sangat detail atau dengan sangat terperinci beserta penjelasannya ya. Kemudian yang terakhir, anna dzalika tafsil wal bayan la yudrikuhu illal alimuna. Bahwa sesungguhnya ya
penjelasan yang terperinci dan detail ya, wal bayan, dan juga penjelasan itu la yudritu, tidak akan diketahui kecuali hanya untuk orang-orang yang tahu ya. Al musta'iduna lil ilmi at-talibuna lahu hatta yudrikuhu. Nah, jadi ayat-ayat ini untuk orang-orang yang mengetahui ya. Jadi penjelasan dari ayat ini ya agar orang-orang itu tahu ya, agar orang-orang itu tahu, mereka mencari tahu dan mereka sampai mereka tahu ya, terutama hamba-hamba Allah. Nah, satahuna fahimtunna natatim darsanal yaumi qiraatil hamdalah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.